Halo guys, it's me Ridwan Pras. Balik lagi bersama gue Ridwan Pras. Nah, apa kabar kalian semua? Selamat malam kalian semua. Aku udah lama ya nggak nyapa kalian, nggak update video, nggak ngabarin kalian lewat wall YouTube ataupun sejenisnya. Karena emang honestly dan aku tuh beneran sibuk setahun ke belakang. Karena aku lanjut sekolah lagi dan aku juga weekdays totally aku kerja full time. Jadi memang waktunya sangat terbatas di mana full time di weekdays-nya full time dan di malam harinya aku harus spending my time to study gitu loh, untuk sekolah lagi gitu. Karena aku ambil profesi accounting, professional accounting di salah satu PTN di Semarang gitu. Oke. Apa kabar kalian semua? Lama gak menyapa ya, lama gak update juga. Jadi mungkin mohon maaf atau mungkin video pembuka ini agak absurd karena memang udah lama banget gak nyapa kalian, gak ngajakin kalian bahas sesuatu hal di channel ini. Jadi malam kali ini aku bakalan ngajakin kalian untuk membahas sebuah kisah mitologi Yunani, di mana di Yunani itu ada sebuah kisah. Ada seorang dewa matahari yang bernama Helios, di mana dewa ini itu konon katanya membawa matahari dari terbenam sampai pun terbit gitu loh, melalui kereta emasnya. Ya, dewa itu namanya dewa Helios, dewa matahari. Helios mengendarai kereta emas yang membawa matahari melintasi langit setiap hari gitu loh konon katanya. Nah, dia itu membawa matahari melalui kereta kuda emasnya itu dari Ethiopia sampai ke ujung barat yang bernama Hesperides. Helios terkenal sebagai subjek Colossus of Rhodes. Itu sebuah patung perunggu raksasa yang dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno pada waktu itu. Dalam mitologi Yunani, Helios adalah keturunan dari raksasa Hyperion dan Theia. Dia itu memiliki saudara perempuan yang bernama Selene atau Bulan dan juga Eos atau Fajar. Nah, Helios itu sendiri konon katanya juga menikah dengan salah satu perempuan yang bernama Persis, dan mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Circe dan juga Raja Aestes yang telah memerintah di Kolsis. Helios juga seorang ayah dari Phaethon yang ibunya sendiri bernama Clymene. Nah, kisah ini tuh terkenal gitu loh di kalangan para sejarawan Yunani karena mitologi Yunani ini sangat erat dan sangat dekat dengan Phaethon yang mengendarai kereta emas Helios. Ketika anak mudanya itu mengetahui bahwa ayahnya adalah sang matahari, si anaknya ini mendatangi sang ayah di timur dan meminta sebuah hadiah. Helios menawarinya apapun yang dia inginkan, dan si anaknya bernama Phaethon ini bertanya kepada apakah dia bisa mengendarai kereta emas ayahnya melintasi langit juga gitu. Lalu Helios pun menjawab, "Ya, kamu pasti bisa," gitu. Dan ya, Helios pun menyetujui kalau misalkan si anaknya ini dapat mengendarai kereta emasnya. Nah, pada saat si putranya ini sudah mengendarai kudanya itu, dan dia itu terbukti kalau si putranya ini tuh nggak bisa mengendarai dengan bagus gitu loh. Alhasil si kudanya ini juga tidak, istilahnya kalau bahasa sekarang itu lepas kendali gitu loh di tangan si putranya, dan tidak sejago ayahnya. Dan pada waktu itu konon katanya si anaknya Helios ini itu tuh kayak ugal-ugalan gitu loh guys, ugal-ugalan dalam mengendarai kuda liar itu. Alhasil muncullah seorang Zeus yang akan menjatuhkan putranya ini agar si halilintar ini tidak membakar seluruh dunia. Ya, karena kan dia mengendarai kuda liarnya milik ayahnya, yang mana ayahnya ini kan udah otomatis pawang dari kudanya itu. Tetapi sang anaknya ini tidak bisa mengendarai dengan baik gitu loh. Atau mungkin kudanya sendiri juga tidak familiar dengan anak-anaknya gitu loh, karena mungkin first time kali ya dia mengendarai, dan juga first time juga buat kudanya juga ketemu dengan anaknya gitu loh. Jadinya mungkin si kuda ini tidak fokus gitu loh, mungkin salah fokus ataupun apalah gitu. Alhasil si kudanya ini diambil alih lah ke ayahnya yang bernama Helios itu. Nah, setelah ayahnya mengambil alih kuda emasnya itu, Helios mengendarai kuda emasnya itu keliling langit guys di seluruh dunia. Jadi kayak dia itu membawa emas gitu loh, bukan emas sih, membawa matahari untuk menyinari beberapa negara yang dilaluinya. Makanya terciptalah beberapa time waktu yang sangat berbeda kan antara matahari terbit di negara ini, di negara ini, di negara ini kan sangat-sangat berbeda. Yang konon katanya itu diakibatkan pada zaman mitologi Yunani. Nah, Helios ini juga muncul
Di beberapa mitos Yunani lainnya seperti dia tuh muncul menyinari pasangan asmara Aphrodite dan juga Ares, terus dan dia juga muncul dalam mitos Hercules ketika sang pahlawan melakukan pekerjaannya yang ke-10 untuk mengambil sebuah ternak Geryon. Di mitos Yunani yang kedua ini, waktu dia tuh muncul di mitos Hercules itu nggak terima gitu loh, nggak terima dengan perlakuan Helios yang ikut campur dalam acaranya. Oleh karena itu, si Hercules itu memiliki niat buruk gitu loh. Salah satunya itu dia akan memanah si Helios itu karena dianggapnya sangat mengganggu dalam kehidupannya. Singkat cerita juga, si Helios juga nggak terima gitu loh. Dan dia tuh pengen menghukum Hercules karena kemarahannya itu. Padahal niatnya Helios itu juga bukan sebuah niat yang jahat gitu loh. Karena dia kan pengen menyinari kan, karena dia dewa matahari gitu. Karena salah paham jadinya ya mungkin si Hercules itu nggak terima gitu loh. Namun cerita singkatnya nih, dengan dalih dia tuh sebenarnya pengen menghukum Hercules, ternyata hukumannya itu juga bukan hukuman yang berat gitu loh, karena dia ternyata dikasih sebuah mangkok emas yang dapat digunakan untuk mengarungi sebuah lautan luas. Nah, tujuannya apa sih kok si Helios itu memberikan sebuah mangkok emas kepada Hercules? Tujuannya itu untuk mengumpulkan semua ternak-ternak yang ia dapatkan. Dan dia juga menggiring ternak ke dalam mangkok itu dan membawanya kembali ke Mycenae. Dengan cara itu dia dapat mendapatkan rezeki yang lebih baik kayaknya. Nah, saat si Hercules itu sudah diberikan mangkok itu dan dia juga sudah mengarungi semua samudra yang ada di dunia ini, tibalah Hercules kembali ke Helios, di mana Hercules itu telah mengembalikan mangkok emas itu ke Helios dengan rasa terima kasih. Namun ternak suci Helios juga pernah dicuri gitu loh oleh seorang raksasa Alkyoneus, di mana tindakan keterlaluan ini dibalas oleh Hercules. Helios sekali lagi membuat beberapa kawanannya diserang, bahkan dimakan. Kali ini yang bertindak nekat itu teman-temannya gitu loh, seperti Odysseus yang kelaparan dalam perjalanan panjang pulang dari perang Troya. Di mana sebagai balas dendamnya, Helios itu meminta bantuan Zeus yang menghancurkan kapal dan menenggelamkan kru Odysseus karena ketidaksempurnaan mereka. Nah, salah satu tempat di Yunani di mana pemujaan Helios dianggap penting itu di Rhodes, guys. Dalam mitologi pendiriannya, nama pulau itu berasal dari bidadari Rhodos yang melahirkan 7 putra Helios konon katanya sebagai pelindung pulau itu. 3 cucu dari keturunan ini adalah pahlawan dari 3 kota utama di pulau itu seperti Kamyrus, Laeleusus, dan juga Lindus. Pulau itu dinamai menurut nama mereka gitu loh. Nah, untuk menghormati Helios, permainan Panhellenik Heliali diadakan di pulau itu setiap 5 tahun. Dan setiap tahun sebuah kereta dan juga 4 kuda dilemparkan ke laut sebagai persembahan kepada dewa matahari. Nah, patung perunggu Helios yang dikenal juga sebagai Colossus of Rhodes, dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno itu. Dengan ketinggian sekitar 33 meter, sosok besar Helios ini telah berdiri dan mendominasi di pelabuhan kota. Nah, setelah adanya dewa matahari yang bernama Helios ini, ternyata ada dewa Apollo yang dikaitkan dengan matahari juga nih, sejak abad ke-5 Masehi. Apollo dan Helios juga kemudian menjadi hampir identik gitu loh, hampir sepadan, seperti halnya Hyperion dan juga Helios pada periode arkaik. Bangsa Romawi melangkah lebih jauh dan menjadikan Helios juga dikenal sebagai Sol, dewa kultus yang sangat penting. Penyembahan Sol menjadi semakin penting pada periode kekaisaran, terutama pada masa pemerintahan Kaisar Elagabalus dan juga Aerolinus. Dan konon ceritanya nih, si Romawi Aerolinus bahkan adalah seorang putra pendeta matahari, guys. Nah, dalam mitologi Yunani, Helios termasuk dewa yang sangat penting karena perannya dalam mengatur matahari. Meski ia tuh kadang hanya muncul sebagai cameo gitu loh. Yang Helios itu memiliki tempat penyembahan yang sangat penting di Yunani maupun Romawi kuno. Oke, itulah penggal cerita dari dewa matahari yang bernama Helios, yang ternyata ada kaitannya dengan Hercules juga, dan ada kaitannya dengan dewa Apollo, yang konon katanya dewa Apollo sama dewa Helios itu sebenarnya kemampuannya sama gitu loh menurut bangsa Romawi kuno. Namun karena ketenarannya lebih tenar Helios, jadi mereka si Apollo itu tidak terlalu tenar gitu kan. Lebih dikenal sebagai kayak rivalnya mungkin lah ya. Oke, itu dulu video kali ini. Jadi kalau kalian mungkin
menyukai konten-konten yang berbau mitologi Yunani ataupun membahas sebuah kebudayaan asing atau kebudayaan masa lalu yang mungkin menarik untuk kita bahas, so komen di kolom komentar. Oke, sekian lagi. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.